sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berbahagia sekali kita bersua kembali di dalam kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, di dalam kristalisasi ajaran-ajaran agama dan peradaban Nusantara, kita sudah menemukan melalui pendiri bangsa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Konsekuensi logis dari dasar negara, ideologi bangsa, apalagi di dalam penjelasan pembukaan diterangkan di dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dikuatkan lagi melalui karya monumental, legendaris Wage Rodolph Suparman, Indonesia Raya. Di antara bait-bait liriknya kita mendapati bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Namun permasalahan yang mengemuka yakni adalah banyak dilalaikan oleh anak bangsa, bahkan anak bangsa di dunia, membangun jiwa tidak atau belum menjadi niscaya. Kita teringat akan gagasan yang dilontarkan oleh Presiden Soeharto, the Smiling General, bahwa membangun Indonesia yang berkelanjutan, sustainable development, adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Lagi-lagi, mari kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa betapapun di kelemahan Soekarno, betapapun di kekurangan Soeharto, ingat selalu ada kebaikan-kebaikannya, selalu ada keunggulan-keunggulannya. Karena itu, jika kemarin kami mengatakan meneruskan pemikiran besar Soekarno bukan menjadi Soekarnoisme, tetapi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang diinovasi oleh Presiden Soeharto tidak juga menjadi Soehartoisme. Karena betapapun dua pemimpin besar ini pernah diakui sebagai putra terbaik bangsa Indonesia, tentu saja karena putra terbaik, kelebihannya pasti sekali lagi pasti ada. Dan kita mendem jeru, mikul dhuwur sebagai konsekuensi logisnya, yakni adalah apapun yang disampaikan, yang ditorehkan, yang diwujudkan oleh kedua pemimpin yang kami maksud menjadi niscaya yang terbaik, ditumbuh kembangkannya, diinovasi, sehingga kian hari menapaki bumi Indonesia tercinta ini
semakin menunjukkan gagasan dan karya yang lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, lebih beradab, dan lebih beradab. Lebih lembut, lebih lembut, lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih dewasa lagi. Sempurna menuju paripurna, terus menerus. Sempurna menuju paripurna, sempurna menuju paripurna, sempurna menuju paripurna, terus menerus, tak berkesudahan. Karena itu, fobia terhadap pemimpin masa lalu adalah kenistaan ketika kita tidak mampu lagi secara adil dan bijak menghargai pemikiran-pemikiran yang hebat yang pernah ditorehkan. Di antara pemikiran hebat yakni adalah membangun partai politik, membangun, menginovasi sistem politik Indonesia. Kali ini kami sampaikan sabdana syair hikmatologi kehidupan. Syair hikmatologi kehidupan diinspirasi oleh saudara kami, Resi Agung Nehru. Syair kehidupan atau hikmatologi kehidupan kami ambil yang ke 15.708, Partai Politik Indonesia bagian kedua. Partai Peradaban Indonesia, wadah insan pendidikan pembelajaran, guru di level manapun dan di lembaga apapun membelajarkan. Guru pribadi, formal, informal, non-formal, membelajarkan. Pembelajaran bermakna mendidik dan mengajari indahnya peradaban. Etika di garda depan diikuti ilmu pengetahuan. Etika berpadu ilmu pengetahuan membentuk insan berkepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berperadaban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 7 partai yang kami kembangkan dari pemikiran besar Bapak Revolusi, Bapak Proklamator Soekarno, tentu Hatta kalau kita sebut sebagai proklamator, kami menyuguhkan Partai Peradaban Indonesia. Mengapa guru di sini diwadahi dalam Partai Peradaban Indonesia? Karena setiap guru dibuat bingung ketika Orde Baru harus Golkar. Ketika Orde Reformasi harus nurut, patuh. Kata Asmuni pelawak Sri Mulat, harus taat. Taat sama siapa? Bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi pada manusia yang sedang berkuasa. Jika yang berkuasa biru, maka semua serba biru. Bahkan perkantoran pun dicat biru. Pagar-pagar dicat biru. Fasilitas-fasilitas umum dicat biru. Dan ketika penguasa merah, sama seperti itu. Ketika penguasanya hijau, semua harus serba hijau. Seolah-olah inovasi itu hanya sebatas bendera partai. Dan guru pun dibingungkan karena setiap pemilu, siapapun yang memegang tahta di suatu daerah
bahkan di puncak kepemimpinan, maka warna-warna dominan terutama di daerah sangat kentara sekali. Primordialisme bendera politik berbasis massa sungguh naif dan sangat tidak bijaksana. Karena lagi-lagi guru hatinya tidak dipimpin oleh hikmat. Dosen tidak lagi dipimpin oleh hikmat. Guru besar, bahkan ulama sekalipun yang tidak kokoh pendiriannya, tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk bermusyawarah, berperadaban menuju Indonesia yang adil, berkemakmuran. Tidak demikian. Tetapi guru, dosen, guru besar harus mengabdi pada bendera partai. Tak jarang saling sikut ketika ada pencalonan kepala sekolah, ada pencalonan dekan, ada pencalonan rektor. Gara-gara bendera partainya berbeda. Dengan wadah Partai Peradaban Indonesia. Tentu saja ini hanya sekedar nama dari kami. Dan kami lagi-lagi bukan pendiri partai, tapi secara akademis kami memiliki tanggung jawab. Secara keilmuan kami memiliki rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa. Setidaknya dari sudut kampung kecil Selaket Hadiningrat Kota Malang ini, kita berusaha berbuat. Selanjutnya kita serahkan kepada tokoh-tokoh hebat di negeri yang disebut dengan negeri para dewa. Karena negeri para dewa, negeri para malaikat, bahkan dalam diskusi sofistik kami dengan antara lain Dr. Didin Widiartono, Demugi, sarjana bisnis, Husnan, sarjana sosial politik, Taufik, Muhammad Taufik, sarjana hukum, dan sejumlah nama yang lainnya. Malaikat itu insya Allah yang terbanyak di Indonesia. Jadi kalau saudara-saudara kita menyebut malaikat itu insya Allah dewa, maka dewa yang terbanyak itu di Indonesia. Mengapa? Karena jumlah kekayaan hayati kita itu luar biasa hebat. Karena kita meyakini dalam Sahih Bukhari Muslim, gunung-gunung itu ditunggu oleh para malaikat. Mengapa disebutkan oleh Rasulullah gunung? Karena gunung itu mewakili alam semesta. Ada air, ada bebatuan, ada hewan, ada tumbuhan. Semua ada. Ini maknanya bahwasanya negara kita yang oleh sesepuh dan diintroduksi kembali oleh Soekarno dikatakan gemah ripah loh jinawi kadya siniram banyu sakwindu lawase, sangat berlimpah mewah, subur tanpa tinandur. Tumbuhan subur yang terbanyak tidak ditanam. Tetapi tak jarang kita bangsa ini terkadang terpleset kufur nikmat. Di antara kufur nikmat adalah tidak membatasi jumlah partai, itu adalah kufur nikmat. Karena kecenderungannya dengan undang-undang partai yang disempurnakan tahun 2011 insya Allah.
memungkinkan setiap hari itu orang mendirikan partai. Setiap kurang lebih 60 orang mendirikan partai, didukung oleh daerah-daerah. Akhirnya berdirilah partai, berdirilah partai, berdirilah partai. Innallaha la yahtasib. Sesungguhnya Allah itu tidak senang pada yang berlebihan. Karena itu juga ada jargon di iklan-iklan itu. Untuk yang tidak mau dibatasi. Untuk yang tidak terbatas. Dan kalimat-kalimat yang lain. Jargon sosiologis tahun 59-an. Yang tercetus insya Allah mulai dari daratan California sana. Masih mempengaruhi pemikiran dan sikap perilaku politik dimanapun di negeri ini termasuk di Indonesia. Mari para guru, dosen, ustadz-ustadzah, guru besar, bangkit, dirikanlah Partai Peradaban Indonesia. Namanya boleh apa saja, tapi kurang lebih selalu menyebutkan Indonesia. Kemarin Partai Bintang Indonesia yang digawangi oleh ulama bedande dan seterusnya. Kali ini kita sampaikan yang kedua, partai politik kedua adalah Partai Peradaban Indonesia. Pengayaan tentu kami harapkan bukan penistaan, supaya Bhinneka Tunggal Ika betul-betul terjaga. Terima kasih.